dasar kepemimpinan. Sebelum kami memulai presentasi pada kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilum Madinovia Melenia, NPM 034. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mikada Putri Ayu Suryaningsih, NPM 009. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Fitriani, NPM 024. Nama saya Ikada Agus Katiasal, NPM 040. Nama saya Iwayan Agus Wardiasal, NPM 044. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Putra Arjun, NPM 051. Perkenalkan, nama saya Putri Arliana Librianti, NPM 053. Baik, saya akan menyajikan materi yang pertama, yaitu teori dan pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan itu ada 4 teori. Yang pertama yaitu teori orang hebat atau Great Man Theory. Great Man Theory atau teori orang hebat ini berasumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan ini dibawa sejak orang tersebut dilahirkan. Artinya, seorang pemimpin itu memang sudah digariskan bahwa sejak dia lahir nanti akan menjadi seorang pemimpin atau memang sudah diprogramkan menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, yaitu teori sifat kepribadian atau trait theory. Teori ini mempercayai bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadi mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Artinya, jika seseorang memang sudah dilatih sejak dulu menjadi seorang pemimpin, maka mereka akan menjadi seorang pemimpin yang hebat kelak nanti. Yang ketiga, yaitu teori perilaku atau behavioral theory. Teori ini berfokus pada keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Jadi dalam teori ini, seseorang tidak harus dikodratkan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi mereka bisa dilatih agar nantinya bisa menjadi seorang pemimpin yang unggul dan menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang terakhir, yang keempat, yaitu teori kontingensi atau contingency theory. Teori kontingensi beranggapan bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi kondisi tertentu. Jadi bisa jadi seorang pemimpin yang baik di suatu kondisi tertentu belum tentu akan menjadi seorang pemimpin yang baik jika dipindahkan atau ditaruh di kondisi atau situasi yang berbeda dari situasi awal. Sekian materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemimpin dan pengertian kepemimpinan. Yang pertama, pengertian pemimpin. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan. Khususnya, kecakapan atau kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Dalam bahasa Inggris, pemimpin adalah leader, yang dimana leader memiliki beberapa makna. Yang pertama, loyalty, yang artinya seorang pemimpin harus loyal kepada rekan kerjanya. Yang kedua, edukasi, yang dimana artinya seorang pemimpin harus memberikan edukasi kepada rekan kerjanya. Yang ketiga, ada advice, yang dimana artinya seorang pemimpin harus memberikan nasihat, kritik, dan saran ketika rekan kerja mengalami permasalahan. Yang keempat, ada disiplin, yang dimana artinya seorang pemimpin harus memberikan keteladanan, kedisiplinan kepada rekan kerjanya
Yang kedua, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang-orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Kemampuan kepemimpinan atau leadership. Seorang manajer akan sangat dipengaruhi kinerja organisasinya, terutama dalam pencapaian tujuan organisasinya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan peningkatan kepemimpinan. Peningkatan kepemimpinan terbagi empat, yaitu yang pertama, peningkatan sifat. Keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh pribadi seorang pemimpin. Yang kedua yaitu pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan adalah satu interaksi antara dua atau lebih individu. Jika setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah penukaran kekuasaan. Yang ketiga yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin. Yang keempat yaitu pendekatan situasi. Pendekatan ini didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu organisasi atau lembaga tidak hanya bergantungan atau dipengaruhi oleh pribadi dan sifat-sifat pemimpin saja. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan menurut Hamdani Nawawi dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif. Yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Yang kedua, fungsi konsultatif. Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah. Fungsi pimpinan sebagai konsultan untuk mendengarkan pendapat, saran, serta pertanyaan dari bawahannya mengenai keputusan yang akan diambil oleh pemimpin. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini menjelaskan serta mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini pemimpin sebagai pemegang wewenang tertinggi harus bersedia dan dapat mempercayai orang-orang lain sesuai dengan posisi atau jabatannya apabila diberi atau mendapat pelimpahan wewenang. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Sumber kepemimpinan. Yang pertama, kekuatan kepribadian. Kekuatan kepribadian adalah kekuatan yang memang dimiliki dari masing-masing bawaan yang dimiliki. Yang kedua, kekuatan pengetahuan. Kekuatan pengetahuan berasal dari pengertian akan keterampilan dan teknik yang diperlukan untuk perilaku efektif dalam suatu peran tertentu. Yang ketiga, kekuatan peran. Kekuatan peran berasal dari kedudukan yang dipegang. Kekuatan
berhubungan dengan kedudukan lepas dan siapa yang mendudukinya. Di sini saya akan menjelaskan metode kepemimpinan menurut Oldwater dalam bukunya yang berjudul The Art of Management. Yang pertama, memberikan celaan dan pujian. Celaan harus diberikan secara objektif dan tidak bersifat subjektif. Sebaiknya diberikan dalam bentuk teguran dan dilakukan secara rahasia dan tidak terbuka di muka umum. Menumpuk tingkah laku pribadi pemimpin yang benar. Pemimpin harus bersifat objektif dan jujur. Ia harus menjauhkan dari rasa pilih kasih atau favoritisme. Menerima atau peka terhadap saran-saran. Pemimpin harus luas dan terbuka serta peka terhadap saran-saran eksternal yang positif sifatnya. Memperkuat rasa kesatuan kelompok. Untuk menghadapi semua bentuk tantangan luar, perlu pemimpin yang mampu menciptakan rasa kesatuan kelompoknya, kekompakan yang utuh, menciptakan disiplin diri dari kelompok. Setiap kelompok akan mengembangkan tata cara dan pola tingkah laku yang hanya berlaku dalam kelompok sendiri, yang harus ditaati oleh seluruh anggota. Meredam kabar angin dan isu-isu yang tidak benar. Seseorang pemimpin berkewajiban mengusut sampai tuntas sumber isu dan memberikan peringatan keras dan sanksi tegas kepada orang yang menyebarkan kabar angin yang buruk serta tidak bertanggung jawab. Perintah dimulai dari situasi formal dan relasi kerja. Bentuk dari perintah berupa instruksi, komando, peraturan tata tertib, standar operasional prosedur atau SOP, prosedur operasi tetap atau PROTAP, petunjuk perencanaan atau JUKCAN, direktif yang pada intinya harus dipatuhi, dilaksanakan, dan jadi pedoman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik kepemimpinan. Karakteristik kepemimpinan ada 5 yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin mempunyai hati yang peka terhadap lingkungannya, bisa mendengarkan saran-saran dan nasihat dari orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, pemimpin menjadi teladan dalam lingkungannya. Yang ketiga, pemimpin bersikap dan bersifat setia kepada janjinya kepada organisasinya. Yang keempat, pemimpin mampu mengambil keputusan. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dapat menggunakan keterampilan, komunikasi, dan pengaruh untuk meyakinkan orang lain terhadap sudut pandangnya, serta mengarahkan mereka pada tanggung jawab total terhadap sudut pandang tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf, dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.